Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Raji dari Universitas Gajah Mada. Kali ini saya akan membahas tentang desain thinking steps atau langkah-langkah pada desain thinking. Oke, langsung aja. Eh, apa itu desain thinking? Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia atau pengguna suatu aplikasi. Metode ini membantu desainer memahami kebutuhan apa eh, yang dibutuhkan atau yang bisa diciptakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Raji dari Universitas Yadsi Madani. Kali ini saya akan membahas desain thinking steps atau langkah-langkah pada desain thinking. Oke, langsung aja di sini yang pertama apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia atau pengguna sebuah aplikasi. Metode ini membantu desainer memahami kebutuhan pengguna secara mendalam sebelum menciptakan solusi. Lalu, apa sih pentingnya dalam desain UI UX? Yang pertama, membantu menciptakan produk yang relevan dan juga mudah untuk digunakan. Yang kedua, mendorong inovasi dan ide kreatif yang berbasis pada pengalaman pengguna. Dan juga memastikan solusi yang dibuat itu benar-benar menjawab masalah yang pengguna alami. Oke, di sini yang itu saya akan membahas langkah-langkahnya. Yaitu di sini ada yang pertama ada empatis atau empati, lalu ada define, ideate, prototype, dan iterate. Yang pertama kita akan membahas empatis terlebih dahulu. Apa itu empatis? Empatis itu artinya eh, empati ya, yang mana eh, apa yang dilakukan di tahap ini. Pertama itu melakukan wawancara dengan pengguna. Ditanya user ini apa sih kekurangan pada suatu aplikasi. Lalu yang kedua observasi cara pengguna berinteraksi dengan produk. Dan juga yang ketiga mengumpulkan data dan cerita pengguna. Dan selanjutnya di sini ada define. Ya, di define ini pertama tujuannya merancang atau merumuskan masalah dari tahap sebelumnya untuk lebih spesifikasi gitu. Lalu apa aja yang dilakukan pada tahap define ini? Yang pertama ada menganalisis data dan temuan dari tahap empatis. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan kebutuhan utama pengguna. Lalu yang ketiga, menyusun problem statement atau pernyataan masalah yang lebih spesifik. Contohnya misal pengguna ini kesulitan untuk mencari fitur pencarian pada sebuah aplikasi belanja ya, karena mungkin eh, fitur pencariannya ini warnanya nyatu sama background, contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke tahap edit. Nah, di edit ini yang dilakukan pada tahap edit ini yang pertama itu melakukan brainstorming bersama tim untuk mencari solusi. Lalu udah mencari masalahnya ditemukan, nah kita mencari solusi di tahap ini. Lalu kedua menggunakan teknik seperti mind mapping, PG8S atau sketching ideas. Yang ketiga yaitu yang terakhir menggabungkan dan menyaring ide terbaik untuk dilanjutkan ke tahap prototype. Nah, oke, kita lanjut ke tahap prototype atau perancangan. Nah, di sini tujuan dari tahap ini adalah
memvisualkan ide daripada tahap sebelumnya, memvisualkan dan juga untuk menguji dan juga mengevaluasi bagaimana ide itu bekerja. Lalu yang dilakukan pada tahap prototype ini yang pertama itu membuat wireframe ya, mockup atau prototipe interaktif. Lalu menentukan tampilan antarmuka atau UI-nya dan alur penggunaan atau UX. Lalu yang ketiga menguji fungsi dasar untuk melihat apakah solusi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, oke lanjut kita ke tahap tes atau tahap pengujian. Di tahap pengujian ini yang dilakukan yang pertama itu melakukan uji coba langsung dengan pengguna atau target ya. Lalu mengumpulkan umpan balik atau feedback dari pengalaman mereka. Lalu yang ketiga mengevaluasi hasil dan memperbaiki prototipe berdasarkan masukan tersebut. Jadi sebenarnya di tahap tes ini atau pengujian bukan tahap yang terakhir. Justru karena di tahap tes ini eh, memungkinkan desainer ini lebih mencari solusi lagi, memperbaiki bagaimana eh, pengguna merasakan perbedaan atau kekurangan pada aplikasinya gitu. Dan selanjutnya di tahap kesimpulan. Nah, di tahap kesimpulan ini eh, desain thinking itu cara berpikir dengan tahap sih ini. Ini kesimpulannya. Ya, jadi design thinking itu cara berpikir yang berfokus pada pengguna. Jadi selama ide dan solusi berangkat dari kebutuhan mereka. Prosesnya juga punya 5 tahap penting yang tadi sudah dibahas, yaitu empatis, define, ideate, prototype, dan juga test. Nah, setiap tahap saling saling terhubung ya, dan bisa diulang terus sampai ketemu hasil desain yang paling pas. Dengan benar-benar memahami pengguna, kita bisa bikin desain yang enggak cuma keren, tapi juga berguna dan nyaman dipakai oleh user. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.